Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Ramadhanu tajalla wa batasama tuba lil abadi izaktanama. Ramadhanu tajalla wa batasama tuba lil abadi izaktanama. Arda maulahu bimaltazama tuba linnafsi bitaqwaha. Ramadhanu tajalla wa batasama tubalil abdi idakstanama. Ramadhanu tajalla wa batasama tubalil abdi idakstanama. Ardo maulahu bimakstazama tubalin nafsi bitaqwaha. Ramadhanul zamanul barakati, Ramadhanu zamanul hasanati, Ramadhanu zamanu barakati, Ramadhanu zamanul hasanati, Ramadhanu majallu salawati, tasmulin nafsi bimaulaha. Ramadhanu tajalla wa batasama tubalil abdi idakstanama. Ramadhanu tajalla wa batasama tubalil abdi idakstanama. Ardau maulahu bimakstazama tubalin nafsi bitaqwaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa berkumpul lagi di Risalah Ramadan 1446 Hijriah bersama ibu-ibu Majelis Taklim. Masya Allah, di tengah-tengah kita telah hadir Al-Muharram Bapak Ustadz Dr. Umar Makku, STHI MAG. Beliau adalah dosen UMI Makassar. Selamat datang Pak Ustadz. Semoga Bapak Ustadz di kota Serwi tercinta ini, Bapak Ustadz betah dan ilmunya barokah untuk kita semua. Amin. Ibu-ibu Majelis Taklim Rodatul Jannah Masjid Darul Furqon. Bagaimanakah kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat.
Masya Allah, semoga ibu-ibu semua diberi kemudahan dan kelancaran dan juga tetap semangat ibadahnya di bulan Ramadan ini hingga akhir Ramadan. Untuk menambah keberkahan risalah Ramadan, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat RRI dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Rodatul Jannah yang ada di studio, saya Hajah Solikatun akan memandu 30 menit ke depan dalam acara Risalah Ramadan yang bertema kewajiban berniat di malam hari sebelum puasa Ramadan, yang akan disampaikan oleh beliau Al-Muharram Bapak Ustadz Dr. Umar Maku STHI MAG. Maka dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih banyak protokol. Semoga Allah berikan kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu Majelis Taklim yang saya hormati, para pendengar setia RRI di Kabupaten Kepulauan Yapen, semoga kita semua berada dalam naungan cintanya Allah, beserta selalu diberikan karunia oleh Allah dan diberikan terus keharmonisan, tetap terus rukun dan damai di kabupaten yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata yang terbaik dan paling indah selain mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Dalam lisan ini, Bu, tidak ada satupun ucapan ketika kita mulai terbangun dari tidur kecuali dengan pengucapan rasa syukur di hadapan Allah, bahwa Allah masih memberikan kita hidup, Allah masih memberikan kita satu waktu untuk beribadah kepadanya. Semoga nikmat ini mampu kita perkenalkan di hadapan Allah sebagai rasa ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Salawat dan taslim kita kirimkan ke junjungan kita, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu agung dan mulia. Rasulullah diutus di dunia ini bukan hanya mau memperbaiki semua tatanan keagamaan, tetapi dia mampu memperbaiki akhlakul karimah, mampu memperbaiki budi pekerti, mampu memperbaiki bagaimana dia contohkan, bagaimana mencontohkan kerukunan antara umat beragama dan di luar umat beragama, karena Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. InsyaAllah Allah masih memberikan kita kesempatan waktu untuk belajar ilmu agama di tempat ini. Jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar setia RRI Kepulauan Yapen yang saya hormati dan saya muliakan. Berbicara tentang yang namanya niat. Niat ini adalah tempatnya, Ibu, kalau ulama mengatakan mahallul qalbi.
Niat itu tempatnya di hati. Bagaimana dengan niat yang dikatakan ulama-ulama fikih bahwa talaffuzu an-niyatu, melepaskan niat di mulut. Ternyata melepaskan niat di mulut itu boleh juga perkataan ulama, tetapi sekedar hanya mengantarkan kita untuk menjadi husu. Biarkan talaffuzun niyatu, mengucapkan usalli dengan lafaz, tetapi hati ini tenang terus untuk mengingat atau tenang terus mengucapkan hatinya bersamaan dengan lafaz di mulut, dan kemudian hati juga mengucapkan. Maka niat itu ulama sepakat mahallul qalbi, tempatnya di hati, tetapi untuk melepaskan di mulut itu juga dibolehkan sebagai pengantar ketenangan dalam hati. Bagaimana niat ini ditinjau dalam persepsi agama kita? Kalau di dalam hadis Rasulullah mengatakan yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Innama a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in. Semua perbuatan itu tergantung dari niatnya. Semua perbuatan itu, persoalan ibadah adalah tergantung niatnya. Duhur dengan asar, ibu, katanya dalam fikihnya Imam Malik, ad-duhuru wal asru sawaun. Duhur dan asar sama, kategori rubai, salat 4 rakaat, tetapi yang membedakan adalah niatnya. Makanya kenapa kategorisasi niat ini dalam ibadah sangat diperlukan, karena niatlah yang akan mengantarkan, membedakan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain ketika niat itu terlaksana dalam hati. Contoh kecilnya, ketika persoalan mandi. Mandi saja ini, ibu, yang membedakan antara mandi sunnah yang dimaksud ulama adalah mandi yang setiap hari kita kerjakan, kemudian dengan mandi wajib, mandi janabah, yang membedakan di antara keduanya ini. Di mana, ibu? Letaknya berada di niat. Makanya ulama membuat satu kompilasi hukum Islam dengan kaidah usul fikih yang biasa disebut dengan kaidahnya al-umuru bimaqasidiha. Semua perbuatan itu tergantung dari yang tujuannya yang kita niatkan. Seperti yang tadi, yang membedakan antara niat, yang membedakan dengan mandi sunnah dengan mandi wajib adalah hanyalah niatnya. Bagaimana dengan Ramadan, berniat? Memang harus berniat, ibu, karena ini kategorisasi ibadah yang ditekankan dalam agama. Niat itu adalah pengantarnya untuk beribadah esok pagi ketika kita berpuasa. Makanya diperlukan niat puasa. Kenapa ada niat di puasa? Memang karena tadi ibadah itu harus tergantung niatnya, apalagi ini menyangkut permasalahan ibadah wajib. Berniat sebelum, bagaimana hukum niatnya ini? Itu hukumnya wajib. Tidak ada ibadah ini tidak termasuk kategorisasi ibadah yang sah dalam berpuasa kalau tidak dibarengi dengan niat untuk puasa esoknya. Bagaimana pemahaman ini agar bisa kita pahami lebih lanjut? Insya Allah
Kita buka sesi tanya jawab. Saya serahkan kepada Ibu moderator. Terima kasih atas mauidhah hasanahnya Pak Ustadz. Mungkin ada ibu-ibu yang belum paham atau ada yang mau dipertanyakan. Silahkan ibu-ibu yang mau bertanya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurma Yunita. Izin bertanya Ustadz. Saya pernah mendengar Ustadz, kalau niat untuk berpuasa di bulan Ramadan ini bisa digabung atau diniatkan dalam satu kali niat saja. Itu bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berniat sebulan penuh. Berniat dalam sebulan penuh, dua ulama berbeda pendapat. Kalau berniat sebulan penuh karena kehati-hatian, takutnya untuk siapa tahu besok ketiduran. Karena kita ini manusia biasa, bukan malaikat, bukan nabi. Boleh jadi karena kita terlalu capek, kita ketiduran. Ketidurannya ini yang dimaksud adalah ternyata sudah baca Al-Fatihah si imam subuh. Pernah terjadi jamaah saya di kabupaten lain, dia itu ibu ketiduran, dia dengar kunut subuh baru bangun. Ya, ini kita lihat dulu dua ulama ini. Pertama, Imam Malik mengatakan berniat satu bulan itu disahkan oleh Imam Malik karena apa? Kehati-hatian, siapa tahu kita lupa sahur. Lupa sahur tidak apa-apa karena kita sudah berniat satu bulan. Tetapi Imam Syafi'i menganjurkan berniat setiap malam karena ada yang namanya sahur. Inilah kenapa Imam Syafi'i sangat menganjurkan ini berniat setiap malam karena sahurnya itu yang kita cari berkah. Rasulullah mengatakan tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna fis suhur, karena sesungguhnya sahur itu di dalamnya ada berkah. Bayangkan ini keberkahannya yang kita mau capai, apalagi Ramadan ini Bu, bulan yang sangat berberkah ini, pahalanya dilipat-lipat gandakan. Makanya mau ibu berniat awalnya satu bulan, tapi jangan ibu ketika mau berniat satu bulan di sahur ketiga, itu tidak terhitung ibu. Yang dimaksud oleh Rasul, yang dimaksud oleh Imam Malik di sini, awal sahur ketika pertama sahur awal Ramadan, di situ kita berniat satu bulan. Maka Imam Malik mengatakan itu dibolehkan. Tapi Syafi'i, karena kita mayoritas Imam Syafi'i di Indonesia, disunnahkan di setiap malam untuk berniat karena ada keberkahan sahur yang kita cari. Jadi ibu mau pilih yang mana? Yang penting jangan menyalah-nyalahkan orang, karena masing-masing orang punya pendapat. Kita tidak boleh mengatakan bahwa kita yang paling benar, karena ulama sudah membuat satu formulasi bahwa inilah, beginilah yang boleh dikerjakan, beginilah yang boleh dikerjakan. Yang salah itu kalau kita saling menyalahkan padahal masing-masing punya dalil. Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya lagi, masih ada waktu Bu, silahkan Bu. Oh iya, mari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sukma.
Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya puasa tapi tidak sahur? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Ibu, keberkahan itu sudah hilang karena dia tidak memahami hadis tadi Rasulullah. Jadi tasaharu di sini, kalimat ini kalau dikaitkan dengan satu kaidah usul fikih bahwa kalimat ini menunjukkan kewajiban. Sebetulnya ada ulama mengatakan wajib sebetulnya sahur itu. Tetapi makna wajib di sini yang dikatakan ulama tidak menunjukkan wajib mutlak. Tidak. Tetapi sangat dianjurkan Ibu. Bagaimana ketika tidak sahur, sah kepuasanya atau tidak? Inilah kehebatannya kita Ibu di Indonesia. Setiap selesai salat witir, salat tarawih dulu baru witir, selesai salat witir dan doa, itu Bilal itu selalu mengajak kita berniat. Disinilah ada ulama yang mengatakan berniat puasa itu dibolehkan setelah selesai tarawih jam 8 ke atas, karena kita tarawih kan jam 8. Ada ulama fikih itu seperti ulama-ulama yang pernah saya temukan kitabnya itu bahwa mendahulukan niat sebelum sahur itu adalah dibolehkan. Ini hebatnya Indonesia, kehebatan kita ini ulama Nusantara membuat satu formulasi dengan dalil yang tadi. Kenapa? Kekhawatirannya itu Ibu, kalau kita tidak berniat, sudah tidak pernah kita ucapkan niat, itu tidak terhitung ibadah. Sampai-sampai ada satu ulama mengatakan tetap puasanya dia lakukan walaupun tanpa ada niat, tetapi pahalanya kurang. Ada juga ulama yang sangat tasyaddud, dia sangat keras. Dia mengatakan itu tidak sah ibadahnya karena tidak ada niatnya. Jadi ini perdebatan ulama, seru juga sih ini, saya baca itu dulu kitabnya. Jadi kita di Indonesia kenapa ada niat itu Ibu pasti dengar biar mari kita berniat untuk puasa besok. Itu Bu, gunanya itu mengajak kita untuk berniat sebelum sahur. Karena kekhawatirannya, siapa tahu kita terlupa bangun sahur, tetap kita puasa karena kita sudah niat tadi di sebelum sahur, yaitu setelah salat tarawih dan salat witir. Barangkali. Mungkin masih ada yang mau bertanya lagi Bu. Di sebelah mana, kanan atau kiri? Oh iya, mari silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hartini. Mohon izin Pak Ustadz, yang manakah sebenarnya yang disebut niat? Terus apa yang tadi muncul di rumah atau saat akan melakukan perbuatan Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam fikih 4 mazhab Ibu menjelaskan tentang hal ini. Dan Imam Al-Ghazali juga pernah menjelaskan masalah ini dalam kitabnya Al-Mustasfa. Pernah menjelaskan bagaimana tentang niat ini. Ketika begini ulama Bu berbeda pendapat ya. Kalau Imam Malik mengatakan kalau dari rumah Ibu, rumahnya Ibu mungkin dari Al-Furqan itu 10 ruko lah yang jaraknya itu yang membedakan. Kalau umpamanya 10 meter ke atau 30 meter dari masjid, ketika keluar rumah, di rumah sudah ada niat mau pergi salat berjamaah di sana,
Syaratnya satu Ibu. Syaratnya satu, katanya Imam Malik, biar di sana di masjid langsung buang takbir tanpa niat usolli, tidak ada usollinya atau tidak berniat langsung takbir, itu sah. Tetapi syaratnya ada. Imam Malik mengatakan tidak boleh lagi singgah ngerumpi. Siapa tahu ibu-ibu lihat temannya di tetangganya, dia singgah lagi. Mbak, kenapa? Bagaimana kabar? Dan kapan datang? Gimana kabarnya si Anu? Ini nggak bisa Bu, karena sudah terputus niatnya. Nggak bisa, kecuali kalau langsung ke masjid tanpa niat pun sudah takbir Allahu Akbar. Itu dibolehkan, tetapi itu tadi syaratnya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan setiap sholat itu memang harus kita yang namanya berniat. Niatnya di mana? Itu tadi saya jelaskan. Tempatnya niat itu mahallul qalbi, di hati. Tetapi untuk talaffuzu bin niyati, melepaskan niat itu untuk mengantarkan kita untuk lebih tertekan niatnya di dalam hati, itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Jadi inilah pembahasan tentang niat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita satu pemahaman baru dan mencurahkan hati kita untuk senantiasa belajar terus ilmu-ilmu agama agar kita mampu mengamalkannya dengan taat dan baik. Mungkin masih ada yang mau bertanya Bu, silahkan karena masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Enda. Mohon izin Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, kami sekeluarga pernah ketiduran sampai bangun pas sholat subuh sedang dilaksanakan di masjid. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah kami tetap berpuasa atau tidak boleh? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ternyata ibu pengalaman juga ya. Itulah Bu gunanya niat setelah salat witir. Kalau ibu datang salat tarawih di Al-Furqan, ikut semua kegiatan ibadahnya dari tarawih dan witir, dan kemudian ikut sama-sama melafazkan niat yang dituntung, yang dimulai dengan Bilal. Kemudian kita ikut ketika Bilal mengatakan, mari kita berniat puasa Ramadan untuk besok. Bilal kan tergantung dia bagaimana modelnya. Ada Bilal juga mengatakan, mari kita berniat puasa wajib Ramadan untuk puasa ketiga besok. Kita sama-sama nawaitu shauma ghadin, terus itu kan sudah tergolong ibu termasuk niat. Ketika kita lupa terbangun dari sahur, makanya lanjut saja ibu, karena ini sudah ada niat yang Allah catat. Lanjut saja kita puasa. Lanjut puasa saja ibu. Jangan bilang tidak sahur ke saya, lapar nanti sebentar. Tidak Bu, ini puasa wajib ini Bu, kewajiban. Karena jangan sampai kita terbawa pemikiran bahwa karena tidak sahur. Barangkali Bu. Barangkali masih ada yang mau bertanya Bu, masih ada waktu sedikit, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suranti. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana motivasinya bagi kami agar kami selalu ikhlas dalam beramal? Itu saja Pak Ustadz, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ibu, niat.
kita ini untuk apa? Yang kedua, tujuan tak apa? Tujuannya ini apa ya? Sebab tahu ada sifat ria, seperti banyak terjadi. Ada pernah ibu terjadi, kebetulan saya juga pengurus masjid di kampung di Sulawesi. Dia begini, Ustadz Umar, saya mau nyumbang ya. Iya, berapa Pak? Saya mau menyumbang ini 1 juta. Tapi tolong jangan sebut nama saya. Oke. Tetapi ini saja yang kita umumkan di masjid, kertas. Jadi saya baca itu kertas, Bu. Dalam kertas tersebut berbunyi, Alhamdulillah ada sumbangan masuk 1 juta. Sumbangan ini datangnya dari hamba Allah, rumahnya itu di depan masjid, cat rumahnya itu warna kuning, dan mobilnya terparkir Avanza warna merah. Jadi saya juga kaget. Jadi saya bilang, ini bukan keikhlasan ini Pak. Ini kan saya tidak sebut nama, iya cocok tapi warna rumahnya sama saja ini. Makanya hindari itu Bu, hindari. Perbaiki niat, perbaiki tujuan untuk apa? Karena ini hati ibu berubah-ubah ya. Ya pokoknya ibu harus ketika bersedekah, tangan kanan yang bersedekah, tangan kiri tidak mengetahui. Itu hanya istilah. Biarkan Allah yang tahu setiap perbuatan kita, ibadah kita. Barangkali. Masya Allah, mauidhah hasanah yang sangat khair ini. Tapi waktulah yang telah membatasi kita Pak Ustadz dan ibu-ibu Majelis Ta'lim Rawdatul Jannah. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk menyempurnakan risalah Ramadan ini, marilah kita tutup dengan doa. Mohon kesediaannya Bapak Ustadz untuk memimpin doa. Terima kasih Ibu Majelis Ta'lim yang saya hormati, saya muliakan beserta para pendengar setia RRI Kepulauan Yapin. Mari kita tundukkan hati, bermunajat kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita semua karunia dan kesehatan dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, jadikan kami ya Allah ibadah ini ya Allah, jadikan kami ini ya Allah ibadah ini ibadah yang sangat terbaik di sisimu ya Allah. Karena kami tahu ya Allah kami adalah makhluk lemah dan makhluk yang hina ya Allah. Ajarkan kami ya Allah untuk tetap terus istiqamah dan ikhlas dalam setiap berbuat kebaikan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para sahabat RRI dimanapun berada dan ibu-ibu Majelis Ta'lim Rawdatul Jannah, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih ibu-ibu Majelis Ta'lim Rawdatul Jannah dan terima kasih pula kepada Bapak Ustadz yang telah berkenan hadir. Saya selaku pembawa acara, jika ada salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Marilah kita akhiri risalah Ramadan pada kesempatan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.